Gawat, makin panas. PDIP, genderang perang ditabuh. Banteng-banteng siap menyeret. FPI siap jihad kital. Para politisi dan kader PDI Perjuangan bereaksi keras terhadap pembakaran bendera partai mereka pada aksi menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP di depan gedung DPR MPR beberapa hari lalu. Buntut dari aksi pembakaran bendera PDIP akhirnya benar-benar diproses hukum. Ketua Komisi 3, Herman Heri, bahkan langsung menyambangi Mapolda Metro Jaya Jumat 26 Juni 2020. Dalam pertemuannya itu, Herman meminta Polda memproses kasus pembakaran bendera PDIP dalam aksi unjuk rasa penolakan RUU HIP di gedung DPR RI itu. Tak butuh waktu lama, polisi sudah mengantongi sejumlah bukti siapa saja terduga pelaku yang bakal diamankan dalam waktu dekat. Di sisi lain, di sosial media ramai beredar soal jejak digital aksi sejumlah massa pembakaran bendera Partai Demokrat maupun gambar Susilo Bambang Yudhoyono ketika masih menjadi presiden, di mana pelakunya dituduhkan sebagai pendukung partai berlambang banteng moncong putih itu. Meski demikian, sikap perlawanan PDI Perjuangan terhadap aksi pembakaran bendera kali ini terlihat begitu masif. Bahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melalui surat perintah harian kepada kader partai di seluruh Indonesia, meminta para kadernya untuk merapatkan barisan serta membawa masalah itu ke jalur hukum. Mereka meminta agar pembakar bendera dan panitia aksi bertanggung jawab atas hal tersebut. Namun, sejumlah panitia menduga ada penyusup yang membakar bendera PDIP dan meminta partai pemenang pemilu itu tidak perlu berlebihan menanggapi pembakaran bendera. Seperti yang disebutkan Yusuf Marfak, mewakili Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama, yang menduga ada penyusup yang sengaja membakar bendera PDI Perjuangan. Bahkan Novel Bamukmin, jangan lebay, bisa jadi yang bakar adalah kadernya sendiri. Kita kembali ke pendapat Yusuf Marfak. Salah satu kader PDI Perjuangan, Dewi Tanjung geram melihat berita bantahan dari Yusuf Marfak tersebut. Dewi yang sebelumnya pernah melaporkan Novel Baswedan atas tuduhan rekayasa kasus penyiraman air keras, menyebut para kader PDI Perjuangan akan menyeret para koordinator aksi ke penjara. Tidak berbohong dan cuci tangan kau Yusuf Marfak, kau koordinator aksi dan seluruh pemogokan bendera PDI Perjuangan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tercela kalian. Genderang perang kalian tabuhkan, jangan salahkan banteng-banteng pergi akan menyeret kalian ke penjara. Tulis Dewi, dikutip pada Jumat 26 Juni 2020. Tangkap dan jebloskan seluruh petinggi 212 yang ikut aksi demo di depan gedung DPR RI kemarin dan ada pembakaran bendera PDIP, karena merekalah yang paling bertanggung jawab atas insiden itu. Apapun dalih mereka, sekarang kita punya bukti pembakaran itu diduga sudah direncanakan. Imbuhnya. Kembali ke Novel Bamukmin. Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin, menanggapi reaksi kader PDIP perihal pembakaran bendera PDIP di aksi penolakan RUU HIP di depan DPR
pada Rabu kemarin. Menurut Novel, PDIP jangan terlalu lebay menanggapi pembakaran yang mirip bendera PDIP itu. Lagi pula, Novel mengklaim bahwa pembakaran bendera tersebut diduga bukanlah dilakukan oleh para peserta aksi. Pasalnya, dari video yang viral, diduga pelakunya juga tidak memakai seragam ormas manapun. Jadi, menurut saya, PDIP nggak usah lebay lah. Kejadian itu sudah seringlah kita melihat yang memang sudah biasa terjadi. Bahkan kadernya sendiri yang bakar itu bendera, kata Novel saat dikonfirmasi Pojok 1, Jumat 26 Juni. Menurut Novel, bendera yang dibakar masa itu bukanlah bendera asli PDIP, melainkan itu hanya berupa lembaran plastik yang mirip tercetak logo atau gambar kepala banteng seperti salah satu partai politik. Jangan lebaylah, PDIP juga pernah membakar salah satu partai yang menjadi lawan politiknya, dan itu ditanggapi biasa saja oleh partai berlambang Mercy, ungkap Novel. Yang jelas, kata Novel, saat ini umat Islam sangat tegas untuk melawan bangkitnya komunis melalui RUU HIP yang diduga kuat diinisiator oleh PDIP. PDIP bahkan ingin menjadikan Pancasila menjadi Trisila, bahkan Ekasila. Jelas telah membuat umat Islam marah, tegas Novel. Saat ini, kekuatan umat Islam dan ulama sudah tidak bisa dibendung, dan ormas-ormas Islam semuanya sudah membulatkan tekad untuk harga mati bahwa NKRI menolak PKI. Tandas anak buah Habib Rizik itu. Bahkan, kata korlap aksi, Hasto, lo jual, gue borong. Allahu Akbar. Koordinator lapangan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANA NKRI, Ustadz Edi Mulyadi menanggapi enteng pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, yang akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Menurutnya, apa yang dilakukan PDIP dan Hasto Kristianto adalah hal yang bagus. Dia pun mempersilahkan mereka untuk melapor ke aparat penegak hukum. Pertama, itu hak setiap bangsa, setiap individu maupun organisasi institusi untuk menempuh jalur hukum. Silakan, monggo silakan aja, ucap Ustadz Edi Mulyadi melalui video yang diterima redaksi. Kepada peserta aksi, Edi Mulyadi memastikan apa yang telah dilakukan tidak keliru, sehingga demonstran yang ikut dalam aksi menolak RUU HIP tidak perlu khawatir, apalagi takut bersalah. Jadi jangan takut. Jadi, kalau Hasto bilang mau bawa ke ranah hukum, siap, nggak masalah. Kalau si Cahyo yang mantan Menteri Dalam Negeri itu mengatakan, siapkan semuanya, lapor ke Polres, ke Polsek setiap daerah. Siap, kita layani. Ngapain takut menghadapi gerombolan Trisila sama Ekasila, tegas Edi. Saya mau katakan, lo jual, gue borong, bukan cuma gue beli. Hasto, Cahyo, ini kamu mau jual, kita borong. Siap ya? Allahu Akbar, pungkas Edi. Bahkan, FPI terbitkan Instruksi Nasional Siaga 1, kumandangkan jihad kital jika diserang. Aliansi Nasional Anti Komunis menerbitkan instruksi dengan nama Komando Siaga 1 pada Jumat. Ada 5 poin instruksi diterbitkan aliansi yang terdiri dari beberapa organisasi massa muslim seperti Front Pembela Islam atau FPI, Persaudaraan Alumni 212, dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa atau GNPF. Dalam surat yang dikirimkan Sekretaris Umum FPI, Munarman, instruksi ialah respon dari tindakan kelompok Trisila setelah aliansi menggelar demonstrasi menolak RUU HIP.
Adapun poin pertama surat instruksi, yakni untuk mengadakan apel siaga bagi seluruh rakyat untuk ganyang komunis. Sementara itu, pada poin kedua, menyinggung tentang kewaspadaan. Anggota aliansi diminta waspada dan siaga 1 untuk sewaktu-waktu menghadapi serangan kelompok Trisila. Selanjutnya pada poin ketiga, berisi tentang kumandangkan jihad kital apabila serangan dilakukan oleh para komunis Trisila. Poin keempat, yakni aliansi meminta anggotanya untuk menyosialisasikan terus mencari komunis hingga ke seluruh daerah. Poin terakhir, surat itu yakni meminta anggota aliansi tidak pernah gentar dan ragu. Bagaimana menurut pendapat Anda?